Hai guys, welcome back to my channel. Datang lagi ke Zona Zuma dan kali ini kita udah bersama salah satu orang Indonesia yang sedang kuliah di luar negeri, di mana nanti kita ngobrol bareng, dan kuliahnya dari S2 dan S3 dengan beasiswa. Beasiswa apa? Kita ngobrol langsung, oke? Halo Mas Agus. Halo Zuma, Ya, lagi di mana nih sekarang? sekarang aku lagi di rumah. Rumahnya di mana nih? Oke, rumahnya di Oke, rumahnya di Jepang, Di di Jepang. Oke, Jepang. jadi kita lagi ngobrol sama penerima beasiswa dari Indonesia yang dapatnya di Jepang ya. Ya, Oke, Mas Agus boleh kenalan dikit dong namanya, nama lengkap siapa, terus asal dari mana, terus jurusan kuliah S2 S3-nya apa kayak gitu, dan di universitas apa? oke. So, pertama-tama saya ngucapin terima kasih dulu buat Zuma yang udah mengundang saya untuk hadir di YouTube-nya. Resmi ya? Iya. Jadi pertama perkenalkan diri dulu. Nama saya Agus Nur Rahman, biasa dipanggil Agus. Kemudian saya lahir di Jakarta dari dua orang tua yang dari Jawa Timur. Oke. Jadi orang Jakarta tapi keturunan Jawa Timur. Mhm. Kemudian saat ini saya sekarang studi S3 di jurusan Nuclear Engineering and Management di The University of Tokyo, Mhm. Jepang. Eh, Ya, sekarang saya masuk tahun kedua Di S3-nya ya? di S3-nya. Ya, Ya, berarti udah pertengahan pertengahan ya? udah pertengahan. Oh, semangat terus. Karena aku baru mau mulai nih, nggak tahu gimana, tapi harus bisa lah pokoknya ya. Terus Mas Agusnya berapa lama sih udah tinggal di Jepang? Saat ini aku udah masuk tahun keempat di Jepang. Hmm. Jadi aku tuh masuk Jepang atau sekolah di Jepang itu mulai tahun 2017 September. Saat itu aku ambil program S2, Mhm. master di jurusan yang sama di Nuclear Engineering and Management, juga sama di University of Tokyo. Tokyo juga. Kemudian setelah 2019 aku lulus, kemudian aku langsung meneruskan ke S3. Jadi sekolahnya itu langsung S2 S3 gitu Zul. Oke. Makanya sekarang udah tahun keempat, jadi insya Allah 1 tahun lagi apa namanya untuk D3 S3-nya. Wow. Semangat ya. Terus apa gimana kok bisa sampai ke Jepang tuh? Gimana sampai ke Jepang? Ya sebenarnya aku tuh berangkat ke Jepang karena terinspirasi Zuma. Waduh. Iya, jadi kan kita satu alma mater kan Zul Yes. di SNM, dan waktu aku tahu Zuma diterima di Poland, itu tuh sebuah trigger buat aku ya, wah kayaknya aku harus ngelanjutin ke luar negeri juga deh kayak Zuma. Zuma yang bego aja bisa dapet ya. No. Enggak. Jadi waktu itu aku tertrigger bahwa Zuma bisa sekolah ke luar negeri, wah aku harus bisa nih gitu. Nah, dari situ aku mulai cari-cari beasiswa tuh Zuma. Hmm. Cari beasiswa dan cari sekolah. Saat itu aku coba cari di Australia, Mhm. tapi sangat sulit dapat universitasnya. Kemudian secara kebetulan atasan aku nih kerja di Badan Tenaga Nuklir, Iya. PNS, pegawai negeri sipil. Nah, jadi atasan aku tuh nawarin sekolah, bahwa Gus ada tawaran beasiswa sekolah di University of Tokyo. Hmm. Nah, dari situ aku bilang yaudah aku mau coba gitu. Jadi apply di program namanya Resilience Engineering Oke. di University of Tokyo. Nah, dari situ aku bisa masuk ke Jepang. Oke. Mm. Terus beasiswanya itu kemarin prosesnya gimana untuk dapat ke Jepangnya itu? Oke. Jadi waktu S2, jadi aku ke Jepang itu kan program S2. Iya. Nah, untuk program S2 itu sebenarnya U-Tokyo itu University of Tokyo, Mhm. menyediakan beasiswa dari Jepang juga, namanya JASO, Oke. Japan Student Service Organization. Itu JASSO ya? Yes, Iya, betul. oke. Pernah baca Nah, juga itu.
Nah, mereka tuh menawarin beasiswa itu kan. Cuman beasiswanya itu hanya 6 bulanan. Jadi Oke. kita harus apply setiap 6 bulan. Itu kalau dari U Tokyo. Nah, kemudian aku tanya ke kantor ke kantorku di Batan Ya. bahwa ada nggak sih beasiswa untuk PNS? Dia bilang, oh ada namanya Riset Pro. Mhm. Nah, Riset Pro ini adalah beasiswa yang dikhususkan untuk pegawai negeri sipil yang akan mengambil studi di luar negeri atau di Indonesia, Ya. ya untuk melanjutkan program seperti master atau doktoral. Nah, saat itu aku bilang, ya udah aku coba apply yang beasiswa Riset Pro deh dari Indonesia. Nah, syaratnya Riset Pro itu pertama kita harus PNS, Mhm. yang kedua sudah mendapatkan universitasnya. Oke. Nah, waktu aku daftar kan aku belum belum tahu nih mau bisa diterima nggak ya di Tokyo. Jadi aku lanjutin dulu proses ujian ujian sekolah di ujian untuk dapetin apa namanya tiket masuk ke dalam universitas. Admissionnya ya. Iya, ya LOA-nya itu letter of acceptance-nya dulu. Nah, baru setelah dapet itu aku bisa apply beasiswanya. Oke. Gitu. Nah, kemarin sempat ada interview nggak dari kampusnya? Iya, ya. Jadi untuk masuk ke U Tokyo itu eh, apa namanya di program Resilience Engineering ini tuh ada beberapa step kan. Pertama seleksi administrasi. Ya. Seleksi administrasi itu kayak TOEFL, terus bikin proposal, bikin Berkas ya. iya apa namanya bikin essay, Hmm. ya yang kayak gitu-gitu. Terus kayak apa sih yang udah kamu lakukan gitu selama selama ini gitu. Hmm. Nah itu terus saat itu setelah itu kalau seleksi administrasinya lolos, dapat panggilan apa namanya interview Ya. interview oleh profesor gitu. Jadi di interview langsung sama profesor yang akan kita tuju labnya gitu. Ah, betul. Nah, terus itu untuk yang S2. Terus tiba-tiba bisa sampai lanjut mulus nih sampai S3. Aku masih di Poland, Mas Agus sudah kayak aku udah S3 nih. Waduh, cepet banget. Ah, iya iya. Itu prosesnya gimana kemarin sampai di setelah lulus S2 terus dapat S3-nya itu? Jadi itu sebenarnya proses yang uh, naik turun. Maksudnya waktu itu aku ambil enggak gitu. Hmm. Lanjutin atau enggak gitu. Jadi aku konsultasi 6 bulan sebelum lulus itu 6 bulan sebelum kelulusan aku ditanya sama associate profesor dan profesor gitu ke Agus, nanti kalau lulus mau apa, lanjut atau mau kembali ke Indonesia. Terus aku bilang aku punya niatan untuk lanjut prof gitu, cuman aku harus izin ke kantor kan karena aku terikat kontrak dengan kantor. Betul. Jadi aku bilang aku harus izin ke kantor dan kalau kantor mengizinkan untuk lanjut, aku akan apply. Hmm. Terus mereka bilang kalau bisa segera karena 3 bulan lagi kami harus apa namanya melis gitu. Lab ini akan dapat berapa doktor gitu kan. Kuotanya berapa ya? Ya kuotanya itu kan harus diisi. Makanya itu, nah itu aku maju mundur kayak ambil nggak ya gitu. Terus aku tanya ke ke kantor terus bilang pada prinsipnya kalau dapat beasiswa, nah ini kalau aku dapat beasiswa, aku diizinkan karena saat itu beasiswa Riset Pro ini hanya untuk S2 Zul. S2, oke. Karena beasiswa Riset Pro ini dia kerjasama dengan Bank Dunia dan kontraknya itu habis di 2020 sehingga kalau aku ambil S3 dengan Riset Pro nggak memungkinkan karena nggak mengcover 2021-nya kan. Betul. Jadi kantor bilang kamu bisa ambil S3 kalau kamu dapat beasiswa gitu. Nah, di situ aku maksudnya struggling cari beasiswa. Oh, dalam 6 bulan gimana nih dapetin beasiswa? Akhirnya aku apa namanya konsultasi ke profesor. Terus aku bilang ke profesor, Prof, apa namanya kantor mengizinkan asal aku dapat beasiswa, tapi aku belum dapat beasiswa gimana? Terus profesor bilang 1 tahun pertama kamu bisa dapat namanya research assistant. Oke. Research assistant. Terus aku tanya gimana cara dapetin research assistant? Terus dia bilang ya kamu seakan-akan bekerja untuk lab ini gitu. Gitu ya udah aku bilang oke, kalau gitu saya ambil kesempatan itu
sambil aku cari beasiswa, aku bilang gitu, karena aku nggak mau terikat sama sesuatu yang takutnya apa namanya lab tiba-tiba proyeknya berhenti dan aku nggak dapat beasiswa lagi, aku nggak mau kayak gitu. Jadi Iya. aku tetap berusaha cari beasiswa saat itu. Pengen yang Nah, stabil ya itunya statusnya. iya, pengennya suatu beasiswa yang menjamin bahwa mereka akan tetap beri aku beasiswa sampai Iya. aku lulus gitu. Iya. Gitu. Nah, akhirnya ya udah deal dengan profesor, aku akan lanjut dengan apa namanya tadi, dengan riset asisten selama 1 tahun dulu gitu. Oh, oke. Gitu. Terus, Jadi hah? ya jadi masuk S3-nya karena ya tadi naik turunnya karena aku nggak punya beasiswa saat itu dan harus deal sama kantor apa namanya harus punya beasiswa dulu untuk lanjut S3 I see. gitu. Terus itu kan satu satu tahun tuh dengan Iya, research assistant. Terus iya, dari tahun keduanya itu tadi ngebahas tentang Mitsubishi ya. iya betul. Aha. Nah, jadi gini, beasiswa di Jepang itu dibuka setiap April. Nah, aku masuk September. Oke. Oke, jadi September aku masuk pakai research assistance. Eh, per Februari itu aku dapat apa namanya info bahwa ini ada bukaan beasiswa di kampus. Hmm. Ya udah, aku apply tuh banyak beasiswa, ada 3 beasiswa, aku lupa beasiswa apa aja waktu itu. Salah satunya adalah Mitsubishi UFG Scholarship. Oke. Nah, aku apply dia. Terus persyaratannya mudah waktu itu, hanya minta rekomendasi dari profesor, rekomendasi kampus. Jadi ada 2 surat rekomendasi gitu. Nah, jadi Februari aku daftar, April apa namanya wawancara, Mhm. wawancaranya mudah banget, pakai bahasa Inggris. Oke. Oke, terus habis itu pengumumannya Juni, Aha. April, Mei, Juni pengumuman. Per September 2020 aku stop research assistant Yes. karena ternyata per April, jadi aku keterima di Juni 2020 sehingga si riset asistennya diputus gitu Iya. juga gitu. Jadi sejak Juni 2020 aku udah dapat beasiswa Mitsubishi UFG gitu. I see. Congratulations lo ya. Terima kasih. Nah, itu selama kuliah dengan beasiswa tersebut, benefit apa aja yang didapat dari masing-masing beasiswa? Oke, kalau dari riset pro ya, Hmm. benefit benefit yang didapat dari riset pro itu pertama kita nggak perlu apa ya. Jadi kalau dapat beasiswa riset pro itu nggak perlu mikirin bayaran Oke. karena dia mengcover semuanya mulai dari bayaran sampai ke apa namanya living cost, Mhm. itu dia cover semua. Uang saku lah ya. Uang saku ya, uang saku tuh mereka cover semua. Jadi kalau pakai riset pro keuntungannya itu sih, jadi kita nggak perlu cari kerja atau kerja sambilan Iya. untuk cari apa namanya tambahan, Hmm. karena sudah mencukupi dengan beasiswa itu sendiri. Dan kalau nggak salah sih riset pro juga tidak tidak memperkenankan mahasiswa ini untuk bekerja sambilan ya kalau nggak salah Oke. gitu. Ya. Tapi riset pro ini kalau teman-teman PNS yang mau daftar nanti, yang siapa tahu ada teman-teman dari apa yang sekarang kerja di Batan itu mau daftar juga riset pro, itu negaranya bebas memilih. Saat aku daftar itu persyaratannya adalah minimum adalah 100 besar apa namanya Kampus terbaik dunia. ya betul, 100 top kampus terbaik di dunia. Dan beberapa tahun ini kalau nggak salah berkurang jumlah kampusnya, jadi hanya diambil yang urutan 50 besar atau berapa. Wow. Jadi mereka dikurangin lagi jumlahnya karena mungkin ini ya apa namanya keterbatasan dana. Kompetitif juga berarti ya? Iya, lumayan gitu. Oke. Nah, kalau untuk research asistennya itu kayak gimana? Apakah sama dengan apa amount yang didapat dari riset pro atau Enggak. Jadi ya research assistance yang aku dapat itu boleh sebutin jumlahnya ya? range-nya aja kayak gitu? Range-nya Hmm.
150.000 yen, sekitar segitu. 150.000 yen itu kalau dirupiahin mungkin sekitar berapa ya? 20 juta ya mungkin 20 juta. Itu per bulan. per bulan. Oke. Nah, tapi research assistant ini tidak mengcover bayaran. Oke. Jadi Tuition asrama fee. bayar sendiri kayak gitu. Iya, living cost. Itu hanya, pokoknya kita dikasih 150.000 yen untuk hidup satu bulan. Ya, gimana manage-nya pokoknya dari student Iya. itu sendiri. Jadi tuition fee dan yang lain semua segala macamnya itu kita harus bayar sendiri. Nah, research assistant ini ada kerugiannya kalau menurut aku. Oke. Kerugian dapat research assistant di Jepang adalah dia terhitung sebagai orang kerja Zoom. Jadi kita kena pajak, kita harus bayar pajak yang cukup tinggi. Oke. Terus national health insurance kita naik 2 kali lipat, bukan 2 kali lipat, 10 kali lipat. Oke. Gitu. Dari yang dari yang kalau student dan dapat beasiswa, dia health insurance-nya sekitar 1.500 yen. Tapi kalau kayak aku gitu kemarin per tahun itu per bulan itu aku dapat 11.000 yen. Jadi naik hampir 10 kali lipat kan. Betul. Gitu. Itu nggak enak ya pakai research asistensi itu. Jadi kita terhitung sebagai orang bekerja. I see. Dan juga jam kerjanya tapi fleksibel kan? Maksudnya jam risetnya? Iya, jam kerjanya fleksibel. Jadi sebutannya aja research assistant, tapi kita tidak melakukan kayak membantu profesor gitu, enggak. Tapi kita dilibatkan dalam project yang ada di lab itu, misalnya project pembuatan detektor gitu. Udah kita dilibatkan di sana. I see. Nah, itu tadi dari research assistant scholarship-nya, maksudnya grants ya? Iya. Untuk yang Mitsubishi-nya kayak gimana? Nah, ini lagi. Mitsubishi ini, ternyata setelah aku dapat Mitsubishi, nilainya turun. Beasiswanya lebih kecil daripada research assistance. I see. Amount-nya ini? Amount-nya. Oke. Dia hanya dapat 100.000 yen per bulan, tapi dia menjamin sampai kita lulus. I see. Nah, kan dengan hanya 100.000 yen itu di Jepang tuh bisa dibilang nggak cukup ya Zoom. Nggak cukup. Jadi aku bilang ke profesor, Prof, aku dapat beasiswa, cuman aku tetap butuh tambahan at least 50.000 seperti si research assistant. Jadi 150.000 totalnya untuk survive di Tokyo, aku bilang. Jadi aku mungkin nggak perlu cari kerja tambahan. Jadi aku bisa fokus di lab. Oh ya udah, kalau gitu kamu apply lagi beasiswa lagi, namanya Seutra. Jadi aku apply 2 Zoom. Oke, tapi diperbolehkan? Dibolehin. Oke. Jadi Seutra ini terhitung juga sebagai research assistant, tapi nilainya kecil. Oke. Karena mereka tahu aku udah dapat beasiswa, jadi nilainya disesuaikan gitu. Oke, jadi kayak additional amount ya untuk supaya bisa survive lah ya. Iya, betul. Oke. Nah, kemarin pada saat pengalaman mendaftarnya itu, baik dari S2, S3, ada yang unik nggak atau yang kira-kira nggak bisa lupa gitu? Oke, menurut aku pengalaman yang paling unik itu adalah pengalaman waktu aku pas lagi apply S2-nya waktu interview. Oke. Itu menurut aku sampai sekarang aku nggak bisa lupa itu. Ini kesalahan aku sih, karena aku nggak belajar bahasa Jepang saat itu. Jadi setiap negara itu punya logat kan ya? Yes, aksen. Aksen. Itu yang aku kesalahan, aku nggak belajar aksen mereka. Jadi waktu mereka speaking in English terus pakai, mereka punya aksen Jepang yang aku kadang-kadang nggak nangkep gitu bahasanya apa gitu. Terus kayak aku harus mengulangi, I'm sorry, can you repeat the question? Itu sampai berkali-kali dan aku malu di situ kayak. Aku malu banget kayak, aku kayak nggak bisa dengerin orang ngomong gitu. Sama di Korea juga. Kalau sekarang misalnya kita mau minum nih, I want to drink.
Dan mereka nggak bilang drinknya itu nggak drink, tapi drink. Iya, iya, betul, Yes. betul. So, hah? Ada belakangnya gitu. What? Gitu kan? Iya, iya. Ya itu Iya, kebayang gimana susahnya pada saat kita interview sih. karena waktu itu kan kita interview via apa namanya Online. Skype ya, Hmm. via Skype dan kadang-kadang kedengarannya kan kalau di Indonesia suka delay gitu karena Yes. terus udah delay, terus ada aksensinya terus kayak aku sempet diam dulu gitu kalau mereka tanya terus I'm sorry, can you repeat the question? I cannot Yes. catch what you say. Gitu. Yeah. Terus mereka ngomong lagi, oh gini, oh ya, oke. Sekarang aku udah baru dengar gitu kayak, oh maksudnya ini gitu yang dia maksud. Ya. Gitu. Itu aja sih yang bikin aku ingat sampai sekarang kayak, malunya. Jadi lesson learn yang didapat apa nih, kayak pelajaran yang didapat? Lesson learn-nya adalah menurutku sebelum kita interview atau misalkan kita udah tahu kita mau daftar di suatu universitas di negara tertentu, Ya. paling tidak kita belajarlah sedikit-sedikit bahasa negara tersebut, misalnya Jepang atau misalkan Zoom waktu itu ke Poland, mungkin belajar sedikit bahasa Poland. Gitu. Paling enggak waktu kita mempelajari bahasanya, jadi kita tahu aksennya mereka. Gitu. Betul. Itu aja sih. Itu kesalahan aku waktu itu. Aku nggak belajar tentang aksen dari negara mereka. I see. Oke, so tadi Mas Agus bilang kan kalau Mas Agus daftarnya langsung ke universitas untuk admissionnya ya? Iya. Itu ada nggak kira-kira tips untuk teman-teman bisa meningkatkan chance untuk bisa diterima? Apalagi University of Tokyo kan rankingnya luar biasa, itu udah di atas banget. Dan competitionnya bakal susah karena kita bersaing juga bukan cuma dari orang Indonesia tapi dari seluruh negara kan. Nah, untuk chance-nya itu lebih bisa masuk ke University of Tokyo atau dari Jepangnya itu sendiri, ada advice nggak buat teman-teman? Kalau advice-ku sih sebenarnya untuk sekolah di Jepang tuh ada banyak jalan ya Zoom. Kayak misalnya kita ikut yang program Max yang Mombusu, MEXT ya. MEXT itu. Nah itu dia di sana ada syarat yang bikin kita mudah untuk diterima, yaitu bisa berbahasa Jepang atau jadi ada preference ya. Iya, ada sertifikasi bahasa Jepang. Nah, kalau misalkan kita punya sertifikasi bahasa Jepang, itu bisa apply program Max, dan itu lebih memudahkan untuk teman-teman masuk. Nah, kalau saran aku sih selain punya itu, yang pertama itu kita TOEFL sih, Zoom, TOEFL. Mereka terima TOEFL-nya yang computer based or paper based? Yang computer based. Oke. TOEFL itu penting banget sih kalau menurutku ya, karena salah satu kunci buat pendaftaran itu adalah TOEFL kan. Betul. Nah itu TOEFL tuh menurutku penting banget. Waktu itu aku berjuang habis-habisan di TOEFL itu sih, karena buat salah satu syarat masuk yang Crucial. yang paling krusial gitu, itu TOEFL. Yang kedua itu menurutku portofolio kamu. Oke. Jadi misal kalau ada yang mau apply S2 atau S3 gitu, terus udah pernah bekerja sebelumnya, mungkin bisa dijelasin tuh, aku pernah bekerja di sini, pengalamanku ini, terus aku punya skill apa. Itu tuh ngebantu banget sih waktu lagi seleksi gitu, kayak apalagi kalau misalkan kita kerja di lembaga riset kayak aku di Batan, itu paling penting tuh kalau kita bisa punya satu tulisan gitu loh, Zoom. At least ya. Paper atau jurnal atau misalnya pernah ikut conference, itu bakal jadi sebuah nilai plus buat mereka, karena ujung-ujungnya kan kalau S2 dan S3 itu adalah menulis jurnal karya tulis ilmiah ya, jurnal ilmiah. Kalau profesor tahu bahwa kita udah bisa nulis atau udah sering nulis, artinya beliau tidak perlu dengan susah payah mengajari kita menulis gitu. Dari awal lagi ya. Betul, jadi kayak tinggal ngarahin aja, nanti harus seperti ini. Nah itu ya mungkin culture di Jepang sama kayak culture di Korea sih ya, karena kemarin juga pada saat culture pendidikan loh ini ya. Pada saat aku daftar beasiswa itu, pas di interview itu ditanya, kamu udah berapa banyak itu publish journal?
Terus aku Hmm. bilang aku di Polandia itu kita bukan research based, jadi kita Hmm. lebih ke grup apa sih, grup work gitu. Ya. Dan kita nggak publish kayak gitu. Dan apa sih, itu juga kemarin sempat ngebuat aku deg-degan, oh kayaknya nggak keterima nih karena mereka kan butuhnya yang research, apalagi aku kan di nuklir ya, Iya. kita kan di nuklir tuh, jadi lebih lebih ke scientific proof, dan cara kita untuk membuktikan itu dari jurnal yang kita publish kan ya. Betul. Iya, jadi Ya. ya. Tapi Iya kalau ya, budaya. nggak pernah apa publish itu masih ada kesempatan untuk bisa Ada, daftar. ada. Ah, oke. Ya, kayak jadi waktu aku masuk itu jadi aku barengan sama temen yang dari Tsinghua University. Dia Mhm. S1, terus lanjut langsung program S2 juga, sama ambil program Resilience Engineering juga. Cuman dia nggak pernah nulis paper karena anak S1 kan waktu itu. Iya. Cuman cuman dia tuh kuat di apa namanya, eh, matematikal theoreticalnya gitu loh. Jadi Theoretical. theoreticalnya tuh kuat banget. Jadi profesor juga kayak mempertimbangkan, oh ini bagus juga nih kalau misalkan diambil, bisa juga buat apa namanya support di belakang gitu, kayak misalkan Oke. pemrograman Yes. gitu. Dan terbukti dia sekarang jago banget programnya Ya. gitu. Karena nanti itu bakal teamwork ya, bakal kerja bareng. Betul, Kalau seandainya dapat project, grant projectnya itu bakal bareng-bareng dikerjain ya. betul. Oke. Ya, Gitu. itu apa namanya, informasi detail tentang beasiswanya baik dari S1, S2, S3, dan S3-nya itu ada kayak research grant, dan juga assistant research grant, dan juga the apa Mitsubishi kayak gitu. Iya. Dan terakhir mungkin dari Mas Agus ada nggak apa sih remarks yang mau dikasih ke teman-teman supaya lebih meningkatkan semangat teman-teman untuk daftar beasiswa terutama di Jepang? Oke. Mungkin yang pertama ini ya, semangat untuk mencari ilmu terus tuh. Mhm. Kayak Zuma tahu kan aku usianya juga nggak muda lagi. Aku Jadi juga. ya maksud aku eh, ya aku tertrigger karena gara-gara Zuma waktu itu kan. Tapi Thank you. mungkin teman-teman yang lain itu bisa apa namanya, eh, kalau aku sih menyemangati bahwa usia itu bukan batasan untuk mencari ilmu ya Mhm. gitu. Jadi kapanpun itu eh, ya selagi ada kesempatan carilah ilmu. Terus kemudian kalau misalkan ingin benar-benar pengen belajar ke Jepang, itu mungkin yang pertama aku saranin adalah bahasa ya, karena penting banget komunikasi walaupun sedikit gitu, karena di sini yang kita tahu tulisannya kanji, nggak bukan bukan Latin yang seperti Betul, di karakter. negara Ya. lain. Iya, dan itu luar biasa sulit. Merasakan aku. Udah Bahasa merasakan Korea ya. juga, luar biasa. Ya, jadi paling nggak sebelum berangkat ke Jepang ada baiknya belajar bahasa di Indonesia, karena menurutku akan lebih mudah dan lebih cepat Hmm. kalau diajari dengan bahasa ibu kita gitu, kayak Betul. misalkan, oh ini artinya ini loh dalam bahasa Indonesia gitu, dibanding kita convert lagi ke bahasa Inggris gitu. Hmm. Gitu. Terus kedua mungkin selanjutnya adalah mempersiapkan mental dan fisik gitu. Oke. Karena etos kerja atau lingkungan kerja di Indonesia dan di Jepang tuh beda. Hmm. Kayak Zuma tahu, mungkin nanti mungkin ngerasain ya, di lab Asia itu beda dengan di lab Eropa. Hmm. Nah itu mungkin mental kita harus harus disiapkan. Kalau misalnya kerja tuh mungkin kalau di Jepang ya aku bisa Senin sampai Minggu kadang-kadang sering selalu ke kampus gitu tuh. Dan fisiknya juga harus disiapin Zoom, kayak harus tetap minum vitamin, makan yang cukup gitu. Itu sih. Terus habis itu apa lagi ya, belajar mengatur keuangan, Oke. karena walaupun bagaimanapun kita di sini hidup pakai uang beasiswa kan, Betul. dan jumlahnya terbatas. Itu penting banget buat ngatur eh, apa namanya, keuangan kita sih. Keuangan. Kalau itu sih yang menurut aku paling penting disiapin sebelum apa namanya benar-benar berangkat ke Jepang atau ke negara lain. Ah. Gitu. Alright, so
Detail ya, dan juga apa sangat sangat membantu sekali ininya apa advice-nya, dan juga itu jadi apa advice ke aku juga sebenarnya. Jadi aku harus lebih siap untuk mental nanti pada saat masuk ke PhD ku. Karena kemarin juga sempat pada saat interview itu ditanya, kamu kalau seandainya eksperimennya sampai jam 2 pagi, siap? Ditanya seperti itu pada saat interview. Terus aku bilang, ya kalau emang harus memungkinkan untuk aku tidur di lab, ya kenapa enggak gitu. Hmm, Dan sekarang karena Mhm. ya karena itu terjadi Zoom. Oke. Dan iya banyak juga teman-temanku yang kayak pergi itu jam 7 pagi, baru pulang lagi itu jam sekitar nggak tahu jam 3 jam 4 pagi besoknya. Ya Iya. itu terjadi. Jadi disiapkan mentalnya juga fisiknya. Aku sih saranin itu ya. Oke. Ya. Itu aja atau ada lagi yang Iya. mau disampaikan? Apalagi ya? Oh, mungkin yang berikutnya itu ini sih kalau menurutku setelah sampai di negara tujuan, Mhm. kalau misalkan ada yang kayak aku kan apa namanya homesick ya, Hmm. itu menurutku ada baiknya kalau kita ikut organisasi kayak misalkan Persatuan Pelajar Indonesia, itu tuh ngebantu banget buat adaptasi cepat di negara tujuan. Kayak aku misalkan di Jepang, itu aku gabung sama kebetulan di kampus ada PPI Todai. Nah itu ngebantu banget buat adaptasi. Kayak aku nanya gimana sih sistem perkuliahan, Yes. terus apa namanya hidup di sini tuh gimana gitu. Itu lumayan apa namanya cepet banget apa namanya buat Adaptasi. adaptasi. Mm-mm. Oke. Dan juga kita nggak merasa sendirian ya, nggak merasa Betul. kayak lost sendiri gitu. Iya betul. Oke. Baik, itu aja mungkin Mas Agus. Iya, iya Zoom. Oke, thank you so much udah mau ngobrol di channel aku. So, teman-teman, itu tadi cerita beasiswa di Jepang dari Mas Agus. Kalau teman-teman mau ngobrol langsung ke Mas Agus, nanti aku boleh kirim Instagramnya. Aku boleh, Boleh. oke, masukkan Instagramnya dan silakan tanya-tanya. Tapi tanyanya juga yang apa ya, yang kira-kira bisa dijawab dan juga yang jawabannya belum ada gitu. Kadang ada yang nanya tapi jawabannya udah ada. Oh Kan iya. jadi apa? Agak ini juga mau jawab kan udah ada jawabannya gitu. Oh betul betul. Oke, so teman-teman itu aja, dan jangan lupa selalu semangat untuk mencari beasiswa kalau teman-teman mau kuliah di luar negeri, karena if there is a will there is always a way. So thank you so much for watching this video dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.